Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Di video kali ini kita akan bahas sebuah produk terbaru dari NRT Pro, yang dimana NRT baru aja launching router trimmer 2-in-1 terbaru, dan harganya juga ini bisa dikatakan yang paling murah di pasaran. Ya, router trimmer 2-in-1 maksudnya adalah yang mesin trimmer tapi dia punya dua dudukan ya. Ada yang untuk router dua tangan, dan satu lagi ada base-nya untuk trimmer. Jadi dia ada dua base gitu. Ya, untuk harganya sendiri ini hanya 819.000 saja. Ya, bisa dikatakan itu yang paling murah ya, karena untuk produk sekelasnya yang hanya dapat satu base aja, yang router dua tangan aja ya, yang model seperti ini, ya harganya juga segitu, dan ini udah dapat dua base, tentunya ya paling murah kan. Ya, jadi seperti apa produknya, jadi kita akan bahas ya. Mungkin teman-teman tertarik dengan produk ini, yang lagi melirik produk ini, kita bahas dulu kira-kira apa kelebihan dan kekurangannya. Oke lah ya, langsung aja kita bahas ke produknya. Ya, untuk kemasannya sendiri kita perhatikan ini tuh masih sama ya dengan produk NRT yang sebelum-sebelumnya. Finishingnya glossy gitu, dan ya warnanya merah putih hitam gitu, dominan putih ya. Di sini ada brandnya NRT Pro, Power Tool, Variable Speed, mesin profil, electric trimmer. Ya, untuk tipenya sendiri NRT RT700HD. Lalu di bagian sini ada gambar produknya ya, dan ya ini tuh udah dipasangkan dengan base untuk trimmingnya, dan ini ada Korean Technology katanya, dan di sini ada tulisan heavy duty. Dan ya di bagian samping juga sama aja ya, di bagian sini ada spek singkatnya nih. Kalau kita perhatikan NRT Pro Power Tool ini untuk daya listriknya 710 watt. Nah, 710 watt ini bisa dikatakan untuk pekerjaan kelas-kelas menengah ya. Dan ya menengah ke ringan lah, bukan ke menengah ke berat. Ya, voltasenya biasa ya, 220 volt, 50 Hz, ukurannya 6,35 mm atau seperempat untuk ukuran koletnya. Perhatikan ya, jangan salah. Dan RPM-nya 12.000 sampai 30.000. Ya, itu artinya dia udah variable speed ya. Dan ya di sini ada tipenya lagi, NRT RT700HD. Nah, lalu di samping sini juga masih sama aja ya, di bagian sini juga ya sama persis dengan yang tadi. Sekarang kita langsung cek aja untuk kelengkapannya. Ya, yang pertama di sini kita mendapatkan buku petunjuk penggunaan ya. Ya, sebelum mempergunakan alat ini, bacalah petunjuk pemakaian. Dan di sini seperti ada katalognya gitu ya. Dan ya, ini tuh banyak sekali ya untuk produk-produknya mereka. Dan sepertinya belum habis untuk kita bahas. Ya, seperti itu aja. Di sini juga katanya ada kartu garansi ya. NRT Pro, kartu garansi, ya tanya aja sama penjualnya bagaimana tentang garansinya. Saya juga kurang paham untuk garansi NRT Pro ini. Ya, selanjutnya kita lihat di sini ada unitnya sendiri ya. Oh, sebentar, ini ada mika-mikanya. Nah, ini tuh biasanya kalau mau kita hubungkan ke vacuum cleaner ya. Ini untuk base besarnya, ini untuk base kecilnya atau trimmingnya. Nanti kita bahas. Ya, selanjutnya ini unitnya sendiri. Nah, unitnya ini saya singkirkan dulu ya. Dia udah terpasang gitu sama base trimmingnya. Nanti ajalah kita bahas. Dan kita lihat selanjutnya di sini ada ya, ini tuh sepertinya penutup debu ya untuk base-nya. Dan ini ada kelengkapannya. Nanti kita buka. Dan di sini ada base besarnya. Wah, mantap ini. Ya, saya singkirkan dulu untuk boxnya ya, biar kita bisa bahas lebih leluasa. Ya, kita lanjutkan untuk ngebahas kelengkapannya ya. Kira-kira ada apa aja di dalam sini, kita lihat. Ya, biasa ya, ini tuh adalah kunci-kuncinya yang tentunya ya teman-teman pasti udah tahu ya. Di sini ada untuk mal atau paralel guide-nya. Ya, intinya ini belum perlu ya, yang penting kita bahas dulu untuk unit utamanya. Ya, sekarang kita lihat di bagian unit utamanya. Ini kita langsung cek, dan dia udah terpasang dengan base trimmingnya ya. Dan ya, wow, ternyata base untuk trimmingnya atau botolnya ini juga udah metal ya. Dan untuk build quality-nya sendiri juga ini bisa saya katakan mantap sekali. Ya, di bagian sini dia tuh ada rubber-rubbernya gitu ya. Dan di bawahnya ini udah base-nya dilapisi plastik.
biar nggak mudah licet. Dan ini untuk pengunciannya, dia menggunakan quick release seperti ini, dan ada adjusternya, ada rodanya seperti itu ya, jadi udah gampang. Dan ya, ini tuh bisa dikatakan cukup solid ya kalau dibandingkan dengan yang model botol yang plastik, itu jauh ya untuk kualitasnya. Keren sih kalau saya bilang. Nah, selanjutnya kita lihat dulu untuk base bagian rotornya ya, yang handle dua tangan seperti ini. Dan ya, untuk kualitasnya sendiri juga ini bisa saya katakan kokoh habis ya, mantep. Finishingnya itu mantap sekali, tidak ada cacat-cacat gitu. Bahannya ini metal semua, dan dia sudah menggunakan quick release seperti ini juga untuk pengunciannya. Dan tuas stoppernya juga untuk naik turunnya ini plastik ya, tapi ini solid. Dan ya, untuk handle-nya nih, untuk handle-nya juga ini tuh nyaman loh. Ternyata bahannya ini, kalau saya perhatikan, bahannya bukan plastik keras ya, tapi ini agak-agak ke rubber gitu. Dia lembut, soft, dan ya ukurannya juga pas sekali untuk digenggam ya. Ngegrip ini kalau saya bilang. Dan ya, ini tuh nggak goyang-goyang gimana gitu kalau saya perhatikan. Jadi untuk base-nya ini keduanya udah saya bilang mantap sekali ya. Ini kalau beli terpisah aja udah berapa ini. Ya, lanjut kita bahas untuk kualitas atau build quality dari mesinnya itu sendiri ya. Kalau saya perhatikan ini untuk plastiknya juga udah mantep ya, udah rapi sekali. Di sini ada rubbernya gitu. Untuk apa coba ya di sini dibikin rubber? Ya mungkin aksen aja ya, biar mantap. Dan untuk bodinya sendiri ini metal ya. Dan ya, dia di sini sudah menggunakan sistem spindle lock ya. Jadi dia itu hanya menggunakan satu kunci aja. Kita ngebukanya tinggal tekan seperti ini dan menggunakan satu kunci, dan kuncinya juga umum, tidak mesti kunci trimmer atau router yang tipis sekali itu ya. Jadi kita bisa pakai kunci pas biasa, lebih memudahkan aja gitu ya. Mungkin teman-teman banyak yang nanya ya, Bang, itu base-nya bisa nggak sih dipasangin mesin trimmer yang pada umumnya? Ya sebenarnya sih bisa, tapi yang selama ini yang menjadi kendala adalah mesin trimmer pada umumnya itu dia menggunakan dua kunci ya. Jadi untuk asnya ini dia lebih pendek aja gitu. Jadi kebanyakan router bit itu kurang panjang, itu aja sih kendalanya. Tapi sih bisa ya. Ya itu aja sih, karena dia ini kalau kita perhatikan dia lebih panjang ketimbang trimmer yang kunci ganda ya. Itu aja sih. Ya, untuk build quality secara keseluruhan sih kalau saya nilai ini tuh udah mantep ya. Nah, lanjut kita bahas lagi speknya ya yang tertera di mesinnya. Nah, di sini tertera ada brandnya NRT Pro, tipenya RT700HD, 220 volt, 50 Hz, untuk colletnya 6,35 atau 1/4, dan RPM maksimal di 30.000 dan dayanya 710 watt. Mesin profil. Ya, seperti itu aja ya. Dan untuk fitur-fitur juga tergolong udah lengkap ya, yang dimana di sini ya biasa ada switch on off-nya. Lalu di bagian atasnya di sini ada variable speednya ya. Untuk variable speednya dia dari mulai speed 1 dan maksimal di speed 6 ya. Ya seperti itu. Oke lah, langsung aja kita coba ya, kita pasang ke base routernya. Penasaran? Ya pastikan ini paritnya pas pada pinnya ini ya, biar dia masuk. Itu caranya, tinggal kita buka seperti ini dan ya agak keset ya, bagus sih. Tinggal kita kunci seperti ini. Dan untuk sistem naik turunnya kita ngendorinya ke atas seperti ini. Nah gini ya. Nah ini menurut saya pas ini, nggak terlalu keras dan nggak terlalu lembut juga. Seperti ini, tinggal kita kunci. Ya mungkin kita mau di kedalaman segini ya. Ini kita kunci dulu. Dan ini ada stoppernya. Stoppernya ini bisa kita setting seberapa tinggi ya. Misalkan, dan ini juga ada parit-paritnya, mau yang mana terserah. Misalkan kita mau di sini. Nah, kita kunci aja. Jadi ini sebagai stopper nanti kalau kita mau bikin coakan ya. Kita buka dulu. Nah, nanti kalau kita tekan, nah udah sampai kedalaman yang kita setting, tinggal kita kunci. Seperti itu ya. Untuk fitur-fitur selanjutnya sih di base-nya ya udah tahu lah ya, saya rasa ya. Dan ini juga ada penutupnya tadi. Ini bisa kita pasang di bagian sini. Nah ini seperti ini ya, tapi ini nggak saya pasang dulu. Dan ini juga yang saya katakan tadi, untuk kalau kita mau pakai vacuum cleaner itu tinggal kita pasang aja di
belah sini ya. Nah, ini tinggal kita kunci, kita kasih baut di sebagian sini. Seperti itu aja, tapi nggak saya pasang dulu karena belum butuh ya. Ya, intinya udah cukup oke sih kalau saya bilang. Tapi untuk pertama kali kita nyobanya yang trimming dulu ya. Jadi ini akan saya lepas dulu. Kita coba satu-satu nanti. Nah, untuk yang trimming juga sama aja cara pasangnya. Pastikan di sini dia untuk alur paritnya pas ya. Jadi ini bisa kita kunci seperti ini. Ya, seperti itu. Ya, sekarang kita akan coba uji spesifikasinya dulu ya, dari RPM, watt dan lain-lain. Kita akan tes berapa daya yang tertera. Kita mulai dari speed 1 ya, speed terendahnya. Ya, speed 6-nya di 150-an watt ya, tanpa beban. Untuk getarannya bisa dikatakan cukup minim ya, bukan yang paling halus, tapi ya masih dalam batas kewajaran lah. Nah, sekarang kita akan uji untuk RPM-nya. Langsung kita tes ke speed tertingginya ya. Ya, tembus di 30.000 ya, sedangkan di sini juga tertulis 30.000. Artinya udah real. Dan yang saya suka dia ada soft startnya ya. Jadi dia itu walaupun dari speed tertinggi, dia nggak langsung kenceng. Teman-teman perhatikan. Nah, seperti itu ya. Sayangnya sih di bagian on off-nya dia nggak ada karetnya ya, biar nggak kemasukan debu gitu. Ya oke lah, kalau gitu kita coba pasang dulu ya untuk router bitnya. Pastikan gunakan yang sesuai dengan speknya ya. Tadi tulisannya itu 1/4. 1/4 itu beda dengan 6 mm. 6 mm itu ya ini dia agak kecil, 6 mili. Sedangkan 1/4 itu dia ukurannya kalau kita hitung 6,35 mm. Jadi ini yang pas ya, 1/4. Nah, kalau kita pakai yang 6 pas itu nggak akan mau nyangkut, dia akan oblak. Nah, di sini kita bisa pakai dua cara ya, bisa kita pakai spindle locknya lalu kita kunci, dan bisa juga menggunakan dua kunci karena kuncinya juga udah disediakan ada dua pieces ya. Jadi kita pakai satu penguncian aja pakai spindle locknya. Iya, oke lah, kalau gitu langsung aja ya kita uji, kita tes bagaimana feel-nya dan seperti apa tenaganya, kira-kira cocok untuk apa kendalanya, langsung aja kita tes di luar.
Ya, untuk hasilnya sendiri saya bilang sih oke ya. Dan untuk mesinnya sendiri tidak ada kendala, tenaganya cukup oke. Tapi mungkin karena kayunya juga tergolong lembut ya, ini kayu mahoni. Sekarang kita akan coba kayu yang lebih keras, kayu bengkire. Sekaligus kita nyobain mode rotornya ya, yang 2 tangan. Kita coba aja. Ya, jadi ke kayu bengkire ya. Ini tadi pertama-tama sih makannya enak dan tenaganya bisa dibilang lumayan. Tapi nggak tahu entah ada kendala, mungkin tenaganya mungkin nggak mencukupi ya. Dia tadi mati di tengah ya, teman-teman bisa lihat. Untuk sekelas kayu bengkire. Nanti kita coba juga bikin slotting ya. Kira-kira kendalanya seperti apa, mati lagi atau enggak. Yang jelas ini kita lanjutin aja dulu. Ya, bisa dibilang tenaganya kurang ya kalau untuk sekelas kayu keras seperti bengkire ini. Padahal kita udah pakai speed yang nomor 6. Kita coba lanjutin ya sampai selesai. Oke, sekarang kita buktikan lagi ya, apakah memang benar-benar nggak mampu. Ini kita pakai slotting yang lebarnya 6 mili, masih di kayu bengkire. Kita mulai ya. Ya, ternyata memang nggak mampu ya. Kita hajar terus. Nah, kalau santai-santai bisa ya, jangan ngoyo. Ya, untuk hasilnya sendiri ya tergolong oke ya. Itu sih tergantung dari rotor beadnya. Ya, sekarang kita cek untuk suhu dari mesinnya sendiri. Kalau untuk suhunya sih tergolong aman sih kalau saya lihat. Nah, 32 ya.
32, 34, dan ya untuk suhunya tergolong aman 32, nggak ada masalah. Ya oke, ya itu tadi dari hasil uji cobanya. Kalau dari tenaganya sih ya, ini tuh bisa saya nilai ya tidak cocok untuk heavy duty, untuk kerja-kerja berat seperti kayu-kayu keras yang saya pakai tadi, ini tuh nggak cocok ya. Tapi kalau teman-teman itu projectnya cuman ya sekelas jati Belanda, kayu mahoni, ya saya rasa ini tuh aman ya. Ya, intinya untuk rotornya sendiri ini tidak ada kendala ya, asal sesuaikan aja spek dengan kebutuhannya. Ya, untuk harga di 800.000 saya rasa ini tuh udah oke sekali ya, asalkan sekali lagi disesuaikan projectnya dengan kebutuhannya. Jadi ya jangan mentang-mentang untuk harga 800.000 udah oke terus dipakai ke hal-hal yang berat, ya itu tidak saya rekomendasiin ya. Sekali lagi untuk hobi atau untuk kelas-kelas menengah ke ringan ini tuh oke sekali di harga 800 ribuan. Untuk masalah lain saya rasa nggak ada kendala ya, dari suhunya tadi aman, dari feel-nya itu enak, solidnya juga dapet, dan ya untuk listriknya sendiri listrik 900 PA ini tuh aman ya, udah kita coba tadi nggak ada kendala karena dia juga ada fitur soft startnya, jadi ya nggak jelek, itu aja sih. Ya mungkin itu aja yang bisa kita bahas untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini dan bermanfaat silahkan aja like video ini. Ya kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.